Yang pertama mengenai kompetensi keilmuan ya. Kompetensi keilmuan ini penting sekali karena kita ini sudah S2 dan tentu kita berharap output dari proses pembelajaran ini Bapak Ibu nanti bisa menjadi seorang ilmuwan ya, menjadi seorang ilmuwan KPI. S2 KPI itu S2 dakwah ini. Dakwah dan komunikasi, Ustaz. Oh, S2 dakwah dan komunikasi. Oke. S2 dakwah dan komunikasi itu sudah menjadi satu bidang ilmu ya. Walaupun sebenarnya ini dua bidang ilmu, antara bidang ilmu dakwah dan bidang ilmu komunikasi. Karena ini dua bidang ilmu, maka pola berpikirnya kita dalam belajar ini ya, kita juga menggunakan dua mode ya. Mode ilmu komunikasi dan mode ilmu dakwah. Tim dosen yang mengampu mata kuliah itu memang sudah dibagi ya. Ada yang dari latar bidang ilmu dakwah dan dari latar bidang ilmu komunikasi. Nah, saya sendiri background saya itu adalah bidang ilmu komunikasi. Bidang ilmu media, teknologi, sistem informasi. Oleh karena itu, nanti dalam penyajian materi yang saya berikan, saya akan banyak menggunakan pendekatan ilmu komunikasi, pendekatan ilmu media. Karena pendekatan ilmu dakwah sudah Bapak Ibu dapatkan dari Pak Dr. Suskasman sebagai memang pakar bidang ilmu dakwah. Sebenarnya apa bedanya dakwah dan komunikasi ya? Bagi orang komunikasi seperti saya, dakwah itu bagian dari komunikasi. Jadi kalau saya membahas ilmu dakwah, dakwah itu bagian dari ilmu komunikasi. Tapi kalau orang dari latar belakang dakwah yang berbicara, maka komunikasi itu bagian dari dakwah. Bisa paham? Kenapa? Karena orang dakwah menganggap bahwa kita menyampaikan dakwah itu melalui komunikasi. Sehingga dakwah itu sebagai objek materinya, sementara komunikasi itu hanya objek formalnya. Tapi bagi kita orang komunikasi, dakwah itu adalah proses komunikasi yang khusus menyampaikan pesan-pesan keislaman. Jadi dia bagian dari ilmu komunikasi, dia bagian dari proses komunikasi. Cuma yang membedakan bahwa dakwah itu menyampaikan konten mengenai keislaman. Sebagaimana juga komunikasi pendidikan, komunikasi budaya, komunikasi politik ya. Oleh karena itu kita harus sebagai ilmuwan memang di samping kita memahami bidang ilmu kita, kita juga harus bisa memahami cara berpikir ilmu lain. Namun yang utama tentu kita harus menguasai bidang ilmu kita sendiri. Oleh karena itu saya selalu menekankan pentingnya kompetensi keilmuan. Kompetensi keilmuan itu kemampuan kita menguasai bidang ilmu kita sesuai dengan objek materi, objek forma bidang ilmu itu, dengan beberapa tingkatan kualifikasi yang diharapkan, yang tentu berbeda dengan jenjang S1, di mana di S1 itu yang lebih ditekankan hanya pada pengetahuan teoritik konsepsional ya, secara deskriptif. Jika mampu memahami itu sudah cukup. Namun di S2 selain kita dituntut memahami konsep-konsep, bisa mendeskripsikan, kita juga harus bisa menganalisis. Nah, ini dia. Jadi kemampuan analisisnya Bapak Ibu itu nanti harus ditingkatkan. Kemampuan menganalisis tugas, kemampuan menganalisis permasalahan, kemampuan menganalisis teori, kemampuan menganalisis diskusi, kemampuan menganalisis soal, analisis. Nah, kalau S3 di samping dia harus menguasai konsep, dia bisa menganalisis,
juga harus mampu melahirkan ide-ide dan gagasan-gagasan baru. Dia harus mampu mengkonstruksi ide. Nah, yang terakhir, kemampuan untuk melakukan pengembangan. Jadi kompetensi keilmuan itu dibangun dengan 4 level yang saya ajarkan di S2 maupun S3. Yang pertama, Bapak Ibu harus menguasai konsep. Apa itu dakwah, apa itu komunikasi, apa itu etika, apa itu jurnalistik, apa itu jurnalisme, apa itu jurnalis. Ya, ini sering tidak bisa dibedakan. Ada yang menyebut jurnalis, ada yang menyebut jurnalistik, ada yang menyebut jurnalisme, padahal itu beda. Nah, kalau kita belajar di S2 dan S3, kita sudah harus lebih cermat menggunakan bahasa, karena setiap bahasa itu punya konsep setiap kata itu punya konsep yang berbeda. Jadi dalam pembelajaran kita, saya mengharapkan kita menggunakan 4 jenjang kompetensi keilmuan. Bapak Ibu harus menguasai konsep, dalam artian Bapak Ibu harus belajar, mempelajari teori, mempelajari e-book, mempelajari jurnal, mempelajari video, supaya memang tahu materinya, tahu teorinya, tahu konsepnya. Dan yang kedua, mampu menganalisis, mampu menganalisa. Itu sudah kelihatan nanti pada saat kita membuat makalah, pada saat kita menjelaskan, pada saat kita berdiskusi, itu nanti akan kelihatan sejauh mana kita punya kemampuan analisis. Ya, kemampuan analisis itu artinya kita mampu membedakan, kita mampu membandingkan, kita mampu melihat kelebihan dan kekurangan, kita mampu menyatukan, kita mampu memilih, kita mampu menjelaskan lebih dalam, ya. Jadi aspek analisis itu banyak. Nah, minimal sampai di sini kemampuan analisis. Kemudian yang ketiga itu, ya, kita berharap kalau kita sudah menganalisis, ya nanti kita bisa hasilkan ide-ide baru, gagasan-gagasan. Minimal di makalah itu ada gagasan-gagasan Anda, jangan cuma copy paste saja. Karena kalau copy paste saja berarti itu S1. Ya. Minimal analisis, Anda analisis. Nah, nanti saya ajarkan bagaimana caranya itu, ya. Kemudian kita menghasilkan sesuatu gagasan-gagasan. Jangan cuma copy paste aja. Nah, gagasan itu bisa berupa konsep, narasi, atau bisa berupa model. Model itu gambaran visual dari sebuah konsep. Kemudian kita bisa melakukan pengembangan, ya, aplikasi dan pengembangan. Maksudnya memang kita bisa mempraktekkan dan bisa kita mengembangkan. Bikin channel, bikin konten, kita bisa praktekkan pada saat kita berdakwah, pada saat kita menulis, pada saat kita bikin video. Itu sudah aplikasi dan pengembangan. Nah, itu mengenai kompetensi keilmuan. Nah, yang kedua, Anda harus ingat, kita ini sudah berada di domain dakwah dan komunikasi. Atau kalau dalam bidang saya, kita sekarang berada dalam domain ilmu komunikasi. Kita tidak berada dalam domain manajemen, kita tidak berada dalam domain atau wilayah BPI, kita tidak berada dalam wilayah akidah filsafat. Maksudnya apa? Bapak Ibu harus menyesuaikan cepat dengan tuntutan keilmuan ketika berada di bidang ini. Karena kita bicara komunikasi. Kita tidak pakai teori manajemen. Oleh karena itu kita melepaskan baju lama dan kita pakai baju baru. Dan baju baru itulah nanti yang menjadi brand kita kalau kita sudah selesai. Oke? Tapi kelebihannya kalau kita dari latar ilmu lain, maka kita punya wawasan itu lebih luas dan kita
nanti lebih mudah menghasilkan ide-ide baru. Kenapa? Karena ide-ide lama itu sudah dari domain yang berbeda. Tapi jangan membawa domain lama itu untuk melihat masalah-masalah baru pada bidang ilmu ini. Itu salah. Karena itu tidak sesuai dengan kompetensi keilmuan. Karena saya ingin produknya ini sesuai dengan visi misi prodi ini. Jadi walaupun ada di sini beberapa dari prodi dakwah dan komunikasi dari Fakultas Dakwah, tapi satu prodi itu beda-beda ya. Jadi MD itu sebenarnya beda dengan ilmu komunikasi. Objek formanya beda. Nanti saya jelaskan apa itu objek forma ya. Nah, karena kita paham berada di domain yang baru, maka tidak ada cara lain Bapak harus beradaptasi dengan cepat. Karena saya tidak mungkin menjelaskan semua konsep-konsep dasar ilmu komunikasi, semua konsep-konsep dasar ilmu media pada 8 pertemuan. Pada tuntutan kita mempelajari materi ini, mata kuliah ini harus dari kacamata ilmu komunikasi. Oke? Misalnya apa itu komunikasi, sistem komunikasi, jenjang komunikasi, teori-teori komunikasi, tradisi komunikasi. Itu yang harus jadi patokan kita. Nah, jadi wilayah main kita itu domain itu wilayah ilmu komunikasi. Nah, karena ini Bapak Ibu bukan dari latar belakang ilmu komunikasi, jadi harus cepat beradaptasi. Pertama harus menguasai konsep-konsep keilmuan komunikasi. Ya, paling tidak ada 4 yang harus Bapak pelajari dengan cepat. Yang pertama sistem komunikasi, itu ada 11 komponen. Mulai dari komunikator, pesan, media, komunikan, efek, feedback, noise, konteks, kemudian lingkungan, kemudian regulasi dan etika. Ada 11. Media salah satu bagian di dalamnya. Ya. Yang kedua, Bapak harus belajar cepat, mempelajari dengan cepat 9 jenjang komunikasi. 9 jenjang atau level komunikasi. Ya, mulai dari komunikasi intrapersona, antar persona, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, komunikasi massa, komunikasi antar budaya, komunikasi internasional, komunikasi global. Yang ketiga, Bapak harus belajar cepat tradisi komunikasi. Itu ada 7 tradisi. Ada tradisi semiotik, ada tradisi cybernetics, ada tradisi retorika, sosiokultural. Dan yang keempat, Bapak harus bisa menguasai dengan cepat beberapa teori komunikasi. Teori komunikasi itu mungkin ada lebih 1000. Dan untuk jadi rujukan, Little John, ensiklopedia teori komunikasi, itu buku aslinya lebih 1000 halaman. Nah, Bapak Ibu, kalau tidak paham 4 hal ini, ya saya khawatir Bapak tidak bisa mengikuti kompetensi keilmuan dakwah dan komunikasi dari sudut pandang keilmuan komunikasi. Karena itu baju lama harus dilepas, kita sekarang pakai baju baru. Wow, banyaknya itu Pak yang harus kita pelajari. Ya begitu memang, karena kita kan ini mau menguasai satu kompetensi keilmuan. Dan nanti saya bantu dengan beberapa e-book ya, nanti saya kirim-kirim juga. Kemudian di video saya sebenarnya itu udah lengkap. Tinggal Anda lihat aja, mau belajar jenjang komunikasi, mau belajar sistem komunikasi, mau belajar teori komunikasi, mau belajar tradisi komunikasi, mau belajar filsafat komunikasi, teknologi komunikasi, ada semua di situ. Nah, Bapak Ibu, kenapa itu penting saya ingatkan dari awal, supaya nanti misalnya kalau bikin makalah, Bapak Ibu mengkaji materi itu memang yang dikaji betul-betul fenomena komunikasi, betul-betul fenomena media. Betul-betul kita harus bisa mengenali fenomena komunikasi atau fenomena
media yang kita kaji, ya. Yang kedua, kita mampu menganalisis fenomena yang kita kaji itu dengan cara berpikir ilmu komunikasi. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan satu teori atau beberapa teori ilmu komunikasi, teori komunikasi yang cocok dengan bidang yang kita kaji. Jadi jangan sampai nanti misalnya kita mengkaji satu topik, tapi kita menggunakan pendekatan atau teori non komunikasi. Itu tidak boleh, ya. Sama juga kalau kita penelitian, ya, itu tidak boleh begitu. Nah, ini menyangkut kompetensi keilmuan dan penguasaan bidang ilmu dakwah dan komunikasi itu. Apakah kompetensi keilmuan itu tercapai atau tidak? Yang saya sebut tadi, 4 level. Dan yang kedua, apakah Anda menguasai objek forma ilmu komunikasi atau tidak? Dan yang ketiga, apakah Anda menguasai materi mata kuliah ini atau tidak? Itu 3 yang saya evaluasi. Oke? Wah, ini berat ini, Pak. Kan bukan cuma materi yang dinilai. Iya, memang saya begitu. Saya tidak materi saja yang saya nilai. Karena kalau materi saja Anda cuma baca sudah cukup. Yang pertama kompetensi keilmuan, yang kedua penguasaan objek forma bidang ilmu Anda. Kenapa saya berikan itu? Saya ingin Anda keluar dengan satu brand sebagai magister dakwah dan komunikasi, bukan magister lain-lain. Dengan penguasaan dan cara pandang kompetensi keilmuan dakwah dan komunikasi, khususnya ilmu komunikasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa bersaing dengan magister-magister dari manapun. Nah, saudara sekalian, ini bukan hal sepele kalau kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena inilah keahlian kita. Jadi tujuan saya Anda belajar di sini. Kalau Anda ngerti, banyak Anda dapatkan. Nanti bikin tesis mudah. Nanti kalau Anda sudah magister, menghadapi fenomena masyarakat, itu nanti akan mudah. Coba aja. Kalau jenjang kompetensi keilmuan ini Anda paham.